Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eviani dengan NIM 12209193093. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Kemudian, mengetahui nama hari raya agama yang ada di Indonesia. Dan kemudian menyebutkan 3 wujud kebudayaan, dan yang terakhir yaitu menjelaskan peran serta fungsi keragaman budaya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat, budaya, dan suku bangsanya. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Pluralitas yang pertama yaitu perbedaan agama. Setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan. Mengapa? Karena hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai, dan saling toleransi. Nah, yang pertama yaitu agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-8 Masehi melalui pedagang dan pendakwah seperti Wali Songo. Kristen Katolik dan Protestan berkembang di Indonesia pada abad ke-16 melalui misionaris dari Spanyol dan Zending dari Belanda. Umat Kristen meyakini bahwa Isa adalah juru selamat. Perayaan hari besarnya meliputi Natal, Paskah, dan kenaikan Isa. Selanjutnya yaitu agama Buddha. Buddha berkembang di Indonesia bersamaan dengan masuknya Hindu. Waisak merupakan hari besar bagi umat Buddha. Perayaannya dipusatkan di Candi Borobudur. Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia awal Masehi. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa prasejarah. Hari besar Hindu yaitu Galungan dan Nyepi. Selanjutnya yaitu agama Konghucu. Ajaran Konghucu datang ke Indonesia bersamaan dengan imigrasi bangsa keturunan Tionghoa dari daratan Cina. Agama ini mengajarkan penghormatan kepada para leluhur. Tempat ibadahnya adalah kelenteng sebagai pusat perayaan saat Imlek. Selanjutnya yaitu perbedaan budaya. Menurut Kostojaningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut E.B. Taylor, budaya merupakan suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, dan adat istiadat serta hukum dan kebiasaan lainnya. Sedangkan menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola pikir serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu wujud dari kebudayaan. Menurut sosiolog J.J. Honigman terdapat 3 wujud budaya, yaitu ada gagasan, tindakan, dan karya. Yang pertama yaitu gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata
Di manakah letak ide atau gagasan? Ide dan letak gagasan berada dalam diri manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran-pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku. Yang kedua yaitu aktivitas atau tindakan. Aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia yang lainnya. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga yaitu artefak atau karya. Artefak merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal. Sifatnya paling nyata dibandingkan dengan dua wujud kebudayaan yang lain, yaitu unsur kebudayaan. Terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, meliputi pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, transport, dan sebagainya. Yang kedua ada mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, seperti pertanian, sistem produksi. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan, meliputi sistem kekerabatan, organisasi politik. Yang keempat ada bahasa. Yang kelima kesenian. Yang keenam ada sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh ada religi atau sistem kepercayaan. Apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Agama atau keyakinan. Yang pertama yaitu perbedaan lokasi. Nah, coba kalian bandingkan bentuk asli rumah masyarakat Jawa dengan rumah Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan agama atau keyakinan. Nah, dapat dilihat pada dinding-dinding candi pada agama Buddha. Perbedaan budayanya yaitu terletak pada relief-relief yang terdapat pada dinding-dinding candi. Pusat-pusat kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera dapat kalian temukan di Riau. Pulau Jawa kalian dapat menemukannya di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Mojokerto. Pada agama Islam yaitu terletak perbedaannya pada ukiran yang ada di masjid-masjid. Selain kedua hal tersebut, perbedaan budaya juga disebabkan faktor-faktor lain, seperti adat istiadat. Selanjutnya yaitu perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Berikut ini merupakan nama-nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Daerah asalnya yaitu ada dari Aceh, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Nah, untuk nama-nama sukunya bisa kalian baca dan pahami sendiri. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia. Sejak beberapa tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis.
berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami berbagai perbedaan yang ada. Baik, kita masuk ke perbedaan pekerjaan. Ada yang tahu nggak apa itu pekerjaan? Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik sektor formal dan sektor non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintahan maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintahan, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terkait secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang memikat. Selanjutnya yaitu pekerjaan non-formal. Berbeda dengan pekerjaan non-formal yang dilakukan oleh pemilik bengkel, petani, maupun penjual di pasar merupakan usaha mandiri. Mereka secara mandiri tidak tergantung oleh pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai perdagangan bakso keliling sangat tergantung pada pedagang tersebut. Jika ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Nah, semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Baik itu guru, polisi, dokter maupun petani dan tukang pijit sama-sama memiliki pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi derajatnya. Hal itu mengakibatkan segala profesi saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya yaitu kalau tidak ada petani, maka seorang dokter maupun guru dan polisi tidak akan mencukupi kebutuhannya. Dan begitu saja. Maka dari itu, segala profesi memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama yaitu sebagai daya tarik bangsa asing. Keterkaitan para turis saat melihat kebudayaan maupun keindahan yang ada di sekitaran Danau Toba melalui acara Festival Danau Toba di Pulau Samosir. Wisatawan banyak berkunjung di sekitaran Danau Toba dan itu membantu perekonomian rakyat. Berbagai barang dan jasa diperjualbelikan seperti hotel dan biro perjalanan. Yang kedua yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas yang dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Contohnya yaitu batik. Yang ketiga yaitu tertanamnya sikap toleransi. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan dan tidak perlu dipertentangkan. Yang keempat yaitu saling melengkapi hasil budaya. Karena setiap daerah memiliki perbedaan yang berbeda-beda, mulai dari kesenian, motif, dan arsitektur, dan masih banyak sekali perbedaan. Sebagai contoh, batik dikenal pada umumnya berasal dari Pulau Jawa dengan motif khas Pulau Jawa, akan tetapi di daerah Kalimantan memiliki motif batik tersendiri. Nah, dengan adanya saling melengkapi satu sama lain, maka akan menciptakan dan memadukan budaya baru yang indah dan berharga. Yang kelima yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Contohnya yaitu kebudayaan berupa teknologi pertanian. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan, sehingga menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Dengan banyaknya kekayaan budaya yang ada di Indonesia, sudah seharusnya kita bangga akan negeri yang kaya dengan keragaman budaya.
Nah, cukup sekiannya materi pada pertemuan ini. Selanjutnya yaitu soal evaluasi yang harus kalian kerjakan di buku tulis. Dan untuk menambah poin, kalian kerjakan kuis pada deskripsi box ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.